Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Pada video kali ini kita akan membahas bangsa Nusantara adalah sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Penasaran dengan videonya? Simak video ini sampai selesai. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berawal dari kisah Qabil dan Habil yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam, maka proses penyebaran penduduk bumi ini yang disebut sebagai khalifah telah melalui proses yang sangat panjang sekali. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Tetapi dari cerita di atas ternyata ada sebuah kisah dan hikmah yang nyaris tidak pernah dipublikasikan kepada umum, dikarenakan sumbernya yang masih berdasarkan cerita turun-temurun dari nenek moyangnya. Alkisah dahulu kala, Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa setiap melahirkan anak yang selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Hingga akhirnya dari 3 anak laki-lakinya beserta istrinya dengan cara kawin silang antar saudara tersebut diperintahkan untuk mengisi masing-masing negeri yang masih kosong. Satu anaknya yang pertama mendiami daratan Afrika, satu anaknya yang kedua mendiami daratan Arabia, dan yang ketiga mendiami daratan Asia atau Tanah Jawa. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa di antara anaknya yang paling cerdas itu tiada lain bernama Nabi Sis alaihissalam, ditunjuk untuk menempati daerah yang disebut sebagai Tanah Jawi. Beliau inilah yang merupakan cikal bakal nenek moyang kita yang diturunkan di Tanah Jawa ini. Sebagai seorang nabi, beliau selalu mengemban tugas untuk saling memperingatkan kaumnya satu dengan yang lainnya, untuk saling berbagi rezeki dan mempersembahkan kurbannya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda wujud syukur atas ketakwaannya sebagai pemimpin di Tanah Jawa ini. Selain itu, sifatnya Nabi Sis alaihissalam yang lembut, sopan santun, dan berilmu tinggi, serta diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau ini selalu menghasilkan hal-hal yang bersifat baru dan berteknologi yang sangat tinggi dan akurat untuk kurun waktu dan masa saat itu. Hal ini ditandai dengan penemuannya tentang caranya bercocok tanam yang baik, dengan memperhatikan musim yang berdasarkan pada perhitungan bintang atau falak, pembuatan tempat persembahan berbentuk piramida untuk Tuhannya, baik berupa binatang maupun hasil bumi, maupun bagaimana memproses tanah atau logam menjadi sebuah benda yang dapat dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari atau nujum. Itulah keistimewaan Nabi Sis alaihissalam dengan kelemah lembutannya, kepekaan sosialnya yang tinggi, serta kecerdasannya yang luar biasa. Akhirnya, sama penduduknya digambarkan sebagai seorang Semar. Kata ini diambil dari kata Samiri yang artinya samar-samar atau kasat mata, karena beliau sehari-hari laku atau kerjanya hanya beribadah kepada Tuhannya. Tiada laku hidupnya hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhannya saja, tidak lebih. Makanya emas, perak, dan sebuah perhiasan maupun hasil bumi yang melimpah di bumi Jawa ini hanya sebagai sarana untuk menuju ketakwaan kepada Tuhannya. Di lain sisi, dengan kecerdasannya yang sangat tinggi itu melahirkan bangunan kota modern yang sangat tersistematis, dengan desa-desa beserta irigasinya yang tertata rapi, serta tata kota pemerintahan berada di pusatnya atau epicentrum. Inilah negeri yang selama ini disebut sebagai negeri Atlantis yang telah hilang itu, negeri kita Indonesia Raya,
di mana sang nyiur tak pernah lelah melambai-lambai memanggil Ibu Pertiwi. Negeri peradaban dunia yang banyak dicari orang selama ini. Bukti bahwasannya kita adalah negeri yang sangat tinggi ditandai dengan kebudayaannya yang beraneka warna, beragam bahasa, beragam adat istiadat, beragam suku yang membaur dalam balutan sang merah putih. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu di negeri Atlantis ini, sang keseimbangan alam, raksasa atau Gunung Toba dan Gunung Krakatau mulai menunjukkan tanda-tanda saatnya sudah mau tiba. Maka berbondong-bondonglah sebagian besar penduduknya dengan menggunakan perahu raksasa dan menaiki kapal meninggalkan negeri Atlantis menuju negeri asing lainnya. Hingga saat itu benar-benar terjadi, yaitu dengan meletusnya Gunung Toba yang konon diameter kawahnya sekitar 50 km meledak, mendesak magma ke segala arah dan membumi hanguskan semua yang ada di sekitarnya, membuat dunia gelap gulita selama 100 tahun lamanya, serta mencairkan lapisan es yang menutupi daratan yang sekarang disebut benua Eropa itu. Begitu juga air laut pun naik hingga mencapai 200 meter, menenggelamkan lembah-lembah pertanian yang subur dulu menjadi sebuah lautan. Seiring berakhirnya masa banjir bandang sedunia itu, maka para Khalifa yang baru ini pun mulai berpencar ke seantero daratan yang baru, seperti bumi Eropa, Amerika, Arabia, maupun Afrika. Di negeri baru inilah mereka mengajarkan ilmunya kepada penduduk lokal sebagai rasa sumbangsinya terhadap daratan yang baru dihuninya. Berhubung mereka ini termasuk umatnya yang paling cerdas, maka lambat laun mulai ramailah peradaban baru di tanah yang baru ini. Tapi mereka juga tak luput menceritakan asal-usul tanah kelahirannya yang nun jauh di seberang, dalam berbagai ragam kisah yang unik yang termaktub dalam berbagai kitab para nabi-nabi atau pujangga sesudahnya. Wallahu alam bishawab. Jadi seandainya seluruh penduduk dunia ini disuruh tinggal di bumi Nuswantoro ini, maka mereka akan betah dan merasa tidak asing. Mengapa? Jawabnya, ya, karena sebetulnya Indonesia terutama tanah Jawa ini merupakan mother home city untuk seluruh umatnya Nabi Adam alaihissalam. Kalaupun ada yang mengklaim bahwasannya Bani Israel itu adalah hanya di negeri Arab, itu juga tidak salah, karena nenek moyang kita juga menyebar ke sana. Tapi kalau kita minder dan merasa sebagai bangsa yang terbelakang, maka jawabannya nanti dulu. Karena kitalah sesungguhnya ras paling unggul di seluruh dunia ini. Kadang dengan kecerdasan kita yang Masya Allah menjadikan kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, saling beradu mulut, adu gengsi, dan seterusnya. Dan tidak akan ditemukan di negeri manapun di muka bumi ini kecuali Indonesia. Itulah ciri negeri para filsafat yang ada dan berada sebelum negeri-negeri teknologi maupun negeri keyakinan saling bermunculan di bumi ini. Di dalam mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Sunda atau Jawa adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma juga terdapat di dalam silsilah babat Tanah Jawi. Di dalam silsilah itu bermula Nabi Adam yang berputra Nabi Sis. Kemudian Nabi Sis menurunkan Sang Hyang Nur Cahaya, yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal kemudian menurunkan Batara Guru, yang menurunkan Batara Brahma. Berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Kemungkinan Nabi Sis alaihissalam adalah Nabi Sid. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah moral atau akhlak.
Maka dalam percakapan sehari-hari, apabila dikatakan seseorang dikatakan ora Jowo, berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan atau India dan guru Buddha atau Cina adalah Betara Guru yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya, ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran, Millatu Ibrahim, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam wujud Al-Quran dengan bahasa asli atau Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Jana Badra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India, mereka namakan ajaran Hindu, di Cina, mereka namakan ajaran Buddha, dan di Timur Tengah, Islam. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, Injil, dan Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim, sedang Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab, sedangkan dalam bahasa Ibrani, Abraham. Mitos Brahma sebagai leluhur bangsa-bangsa di Nusantara boleh jadi merupakan peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, di mana kemudian beliau beristri Siti Kantura atau Ketura, yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi atau Melayu Detro. Dan kita telah sama fahami bahwa Nabi Ibrahim berasal dari bangsa Ibria. Kata Ibria berasal dari Ain, Ba, Ro, atau Abara yang berarti menyeberang. Nama Ibrahim, Alif, Ba, Ro, Ha, Ya, Mim merupakan asal dari nama Brahma, Ba, Ra, Ha, Mim. Jadikan semua perbedaan yang ada ini sebagai satu kekuatan nasional yang dahsyat untuk membangun jati diri bangsa ini, menggapai mercusuar dunia yang tidak lama lagi ada di hadapan kita. Ingatlah wahai kaum Bani Jawi, dulu kamu pernah jaya, kini ibumu Keturah telah memanggilmu. Baiklah, aku mengalah. Dengarkan lagi ceritaku, sekedar usaha menyadarkan. Wahai Bani Jawi, carilah tentang siapa dirimu, dari mana kamu berasal. Ini semua aku lakukan agar kamu teringat kembali akan asal-usulmu. Aku menangis meraung-raung melihat kamu tertidur bagaikan mayat. Ya, bagaikan mayat berjalan. Bangunlah dari tidurmu. Jika kamu bangun, aku pasti percaya kamu akan ingat, akan hirup, dan ngahuripkeun tali Allah. Itulah keadaanmu dulu mengemban amanah leluhur kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah janjimu, hidup di dunia ini. Jika keadaanmu telah hidup, kamu akan seperti nama ibumu, Keturah, yang selalu harum mewangi selamanya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan serta meningkatkan keimanan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.